Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi ini, El bersiap untuk ke rumah Zila untuk meminta maaf atas semua kesalahan besar yang ia lakukan pada istrinya itu. Namun, sepertinya waktu tak mengizinkannya pergi. Baru saja ia akan masuk ke dalam mobil, perutnya terasa sedang diaduk-aduk yang membuat dirinya langsung berlari masuk ke dalam rumah karena tidak bisa menahan rasa mualnya lagi. Huek, seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya memuntahkan cairan bening yang mampu membuat tenaganya hampir terkuras semua. Huek, setelah merasa lebih baik, El membasuh mulutnya dengan air kemudian melangkah ke meja pantry untuk minum air agar tenaga sedikit kembali. Setelah minum, El kembali keluar rumah dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke rumah orang tua Zila. Sedangkan di rumah orang tua Zila, Ayah dan Nathan sibuk memasukkan koper ke dalam bagasi mobil sedangkan Zila sedang sibuk memakaikan arah jaket. "Zila, udah belum?" teriak Nathan dari luar rumah. "Bentar," teriak Zila balik agar abannya itu mendengar suaranya. "Nah, anak mami udah cantik sekarang kamu keluar dulu ya, mami mau ambil sesuatu di kamar," ucap Zila sambil mengecup gemas kedua pipi Ara. "Oke," balas Ara sambil mengacungkan kedua jempolnya. Setelah Ara pergi, Zila melangkahkan kakinya menuju kamar untuk mengambil sesuatu yang akan ia serahkan pada seseorang. Zila keluar dengan tangan membawa sebuah kotak berukuran sedang berwarna biru. Ia berjalan ke arah pos satpam. "Zila, ayo berangkat, pesawatnya 2 jam lagi take off," ucap ayah yang melihat anaknya malah berjalan ke arah pos satpam. "Bentar, yah," sahut Zila tanpa menoleh ke arah ayahnya. "Pak Budi," panggil Zila pada satpam yang bekerja di rumahnya. "Iya Non, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Budi ramah. Zila menyerahkan kotak yang ia pegang. "Zila titip ini, kalau seandainya Kak El datang ke sini, tolong Bapak kasih kotak ini ke dia ya." "Siap Non, laksanakan," ucap Pak Budi dengan tangan yang memberi hormat pada Zila. Zila terkekeh melihat itu. "Makasih ya Pak, kalau gitu Zila pamit." "Doain semoga Zila sampai tujuan dengan selamat." "Sama-sama Non. Semoga Non Zila sampai ke Australia dengan selamat, dan semoga Non mendapat kebahagiaan di sana," ucap Pak Budi mendoakan Zila. "Zila pergi dulu, Pak," pamit Zila kepada Pak Budi kemudian melangkahkan kakinya ke arah keluarganya yang sedang menunggunya. "Udah sayang?" tanya Bunda saat Zila sudah berdiri di depannya. "Udah kok," jawab Zila sambil tersenyum. "Ya udah, ayo berangkat," ajak Nathan yang sudah duduk di dalam mobil bersama Ara di pangkuannya. Ayah, Bunda, dan Zila masuk ke dalam mobil. Setelah itu, mobil yang mereka tumpangi mulai berjalan meninggalkan pekarangan rumah. Tak berselang lama setelah mobil yang membawa Zila pergi, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah Zila. Pemilik mobil yang tak lain dan tak bukan adalah El pun keluar dan berjalan ke arah gerbang hitam yang tertutup. "Loh, Den El," ucap Pak Budi kaget saat ia membuka pintu gerbang dan mendapati El yang berdiri di depannya. "Pak, Zila ada?" tanya El to the point. "Non Zila mah udah pergi," jawab Pak Budi santai yang justru membuat jantung El langsung berdetak dengan cepat. Maksud Bapak gimana?" tanya El gugup. "Non Zila udah pergi dari kemarin siang, saya nggak tahu Non Zila mau kemana. Tapi, Non Zila menitipkan barang sama saya buat dikasih ke Aden," jelas Pak Budi dan langsung berjalan ke arah pos satpam untuk mengambil kotak yang dititipkan oleh Zila tadi. "Nih Den, barangnya," ucap Pak Budi sambil menyerahkan kotak yang diberikan oleh Zila tadi. El menerima kotak itu dengan tangan yang sedikit bergetar. "Kalau ayah sama bunda kemana?" tanya El ragu. "Bapak sama ibu baru aja pergi," jawab Pak Budi. "Kemana? Saya kurang tahu, Den," jawab Pak Budi lagi.
Kalau gitu saya pulang dulu, Pak, pamit El kemudian melangkahkan kakinya menuju mobilnya. Kalau ada yang bingung kenapa Pak Budi bohong sama El, itu karena semua orang yang ada di rumah Zila sudah diberitahu jangan ada yang membocorkan kemana dan kapan Zila pergi kepada siapapun, dan kalau sampai ada yang membocorkan, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Di dalam mobil, El terus saja berusaha menelpon Zila, namun hanya mendapat balasan dari mbak-mbak operator. "Kamu di mana?" Lirih El dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. "Kamu boleh marah sama aku, tapi aku mohon, jangan tinggalin aku," lanjut El yang mencengkram kuat setir mobilnya. El menatap senduk kotak dari Zila yang ia letakkan di kursi sampingnya. "Segitu bencinya kamu sama aku, sampai kamu nggak mau ketemu aku lagi. Bahkan, sekarang kamu pergi ninggalin aku sendiri di sini," gumam El masih dengan air mata yang mengalir semakin deras membasahi kedua pipinya. El seperti kehilangan seluruh hidupnya, hatinya hancur saat tahu orang yang sangat ia cintai pergi meninggalkan dirinya. Andai waktu bisa diputar kembali, mungkin ia tidak akan melakukan hal bodoh seperti malam itu. El menghentikan mobilnya di depan rumah miliknya. Setelah itu, ia masuk dan berjalan ke arah kamar dengan tangan yang memegang erat kotak yang Zila berikan. Sesampainya di kamar, El duduk di lantai dan bersandar pada sisi ranjang dengan tangan yang mulai membuka kotak tersebut untuk melihat isinya. Saat kotak terbuka, ia menemukan sebuah kotak kecil warna merah dan sebuah kertas yang entah apa isinya. Dengan tangan bergetar, El meletakkan kotak tersebut di lantai dan tangannya beralih memegang kertas yang ada di dalamnya. Dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti El mulai membaca isi dari kertas itu. "Dear Kak El, hai Kak, apa kabar? Semoga Kakak baik-baik aja di sana. Mungkin saat Kakak baca surat ini, aku udah pergi jauh dari hidup Kakak. Aku sangat berharap, saat Kakak baca surat ini, rasa kecewa Kakak sama aku udah nggak ada lagi. Tapi, kalau seandainya Kakak masih kecewa sama aku ikhlas kok. Walaupun aku tahu, aku nggak akan pernah bisa lupain rasa sakit yang Kakak kasih ke aku. Kakak tahu, Kakak adalah orang pertama yang udah buat aku jatuh cinta sampai sedalam ini. Dan Kakak juga orang pertama yang udah berhasil buat hati aku merasakan sakit yang mungkin nggak akan pernah sembuh. Tapi ya udahlah, mungkin ini udah jadi takdir aku. Aku cuma mau minta maaf sama Kakak, karena aku belum bisa jadi istri yang baik selama ini. Aku masih suka berpikir bodoh. Aku juga sering marah-marah nggak jelas sama Kakak. Mungkin yang dibilang Mira kalau aku itu bocah ada benernya, karena aku sadar, semua sifat sama kelakuanku itu emang kayak bocah. Aku juga mau minta maaf sama Kakak karena aku nggak bisa ngomong ini langsung ke Kakak, aku nggak akan sanggup untuk ketemu Kakak lagi. Semoga Kakak bisa bahagia sama Mira ya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita bertiga. Aku akan berusaha ikhlas buat melepas Kakak bersama orang yang Kakak cintai selama ini, karena aku sadar posisi aku itu di mana. Aku pamit pergi dulu ya. Semoga kita bisa bertemu suatu hari nanti bersama kebahagiaan kita masing-masing. Kakak jaga diri baik-baik, sekarang tugas aku udah selesai dan mungkin akan digantikan oleh Mira. Aku juga udah kembaliin cincin yang Kakak kasih saat pernikahan kita dulu. Makasih untuk semua kenangan indah yang Kakak kasih ke aku. Aku janji, akan mengingat semua kenangan indah kita. Selamat tinggal dosenku. Dari mahasiswimu, Azila. Enggak, kamu nggak boleh pergi ninggalin aku, ucap El dengan terus menggelengkan kepalanya. El beralih mengambil kotak kecil berwarna merah dan dengan tangan bergetar ia membuka kotak itu, dan benar saja isinya adalah cincin pernikahan yang Zila pakai selama ini. "Azila!" teriak El yang telah kehilangan seluruh hidupnya bersama dengan kepergian Zila. Keesokan harinya El kembali ke rumah Zila untuk bertemu mertuanya agar ia diberitahu kemana perginya Zila. Saat sudah berdiri di depan pintu,
dirinya langsung saja mengetuk pintu tersebut dengan harapan yang sangat besar. Tak berselang lama, pintu terbuka, dan tampaklah seorang pria paruh baya yang tak lain adalah ayah Zila. Ayah Zila yang melihat kedatangan menantunya langsung tersulut emosinya, dan tanpa basa-basi dirinya langsung meninju wajah El dengan keras. Baf! El yang mendapat pukulan itu hanya diam tanpa mau melawan sedangkan mertuanya terus memukuli dirinya tanpa ampun. "Mau apa lagi kamu kesini?" bentak ayah yang membuat bunda yang sedang memasak sarapan kaget. "Aku mau ketemu Azila." "Yah," jawab El yang berusaha bangkit. "Mau apa lagi kamu temuin anak saya? Belum puas kamu udah nyakitin dia?" tanya ayah dengan wajah yang merah padam sambil menatap El tajam. "Maafin semua kesalahan yang telah aku lakuin ke Azila, yah. Aku benar-benar minta maaf karena udah nyakitin dia. Aku mohon kasih tahu aku, Azila di mana?" ujar El sambil bersimpuh di depan ayah Zila. "Saya nggak akan biarin anak saya bertemu dengan kamu lagi," tegas ayah Zila tanpa peduli dengan kondisi El saat ini. "Aku mohon yah, kasih tahu aku di mana Azila. Aku janji nggak akan pernah nyakitin dia lagi," kata El masih dengan posisi yang sama. Bahkan sekarang ia telah menyatukan kedua tangannya dengan mata menatap ayah dengan tatapan memohon. "Lebih baik kamu pergi dari di sini, jangan pernah tunjukin wajah kamu lagi di hadapan saya dan anak saya," usir ayah dengan nada tinggi. "Aku nggak akan pergi dari sini sebelum ayah kasih tahu aku di mana Azila," tolak El sambil terus menatap memohon kepada mertuanya. "Terserah. Lagi pula saya sudah mengurus surat perceraian kalian," ucap ayah Zila yang langsung membuat El bangkit. "Ayah nggak punya hak buat pisahin aku dari Azila. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah menceraikan Azila," tegas El. "Hak kamu bilang? Hak apa yang kamu maksud itu?" "Hak untuk menyakiti anak saya." "Iya," bentak ayah dengan menarik kerah kemeja yang dipakai El. "Azila itu istri aku. Jadi, ayah nggak berhak buat pisahin aku dari Zila," sahut El sambil melepas tangan ayah dari bajunya. "Dan dia anak saya. Jadi, saya berhak jika menjauhkan dia dari orang yang sudah menyakiti dia. Lagi pula dia sendiri yang meminta saya untuk mengurus perceraian kalian," balas ayah tajam. "Sekarang kamu pergi dari rumah saya," lanjut ayah dan langsung masuk ke dalam rumah tak lupa menutup pintunya. El pergi dari rumah mertuanya dengan perasaan yang sangat berantakan. Bahkan, ia tidak peduli lagi dengan wajahnya yang babak belur akibat pukulan ayah mertuanya. Azila termenung menatap benda pipih berwarna putih yang menunjukkan dua garis di tengahnya. Ia bingung harus bahagia atau sedih saat tahu ia sedang mengandung anak dari pria yang telah menghancurkan hatinya. "Zila, kamu ngapain sih di kamar mandi? Dari tadi nggak keluar-keluar," gerutu Nathan yang kesal karena adiknya itu tidak keluar dari kamar mandi. Zila keluar dari kamar mandi dengan tangan menggenggam tespek dengan erat. "Kamu kenapa?" tanya Nathan saat melihat adiknya keluar dari kamar mandi dengan raut wajah yang tidak dapat diartikan. "Aku hamil," jawab Zila yang membuat Nathan bengong. "Hah? Aku hamil, Bang? Ini gimana?" tanya Zila yang bingung harus berbuat apa. "Bagus dong kalau kamu hamil, dengan kehamilan itu akan membuat si brengsek menyesal karena telah nyakitin kamu," jawab Nathan dengan senyum sumringah. "Mending sekarang kamu siap-siap, kita ke dokter buat periksa kandungan kamu. Takutnya terjadi apa-apa karena kamu baru aja perjalanan jauh," lanjut Nathan sambil menggandeng lengan adiknya menuju kamar Zila. "Tapi, aku takut Bang, kalau anak ini lahir terus nanyain papinya, aku harus jawab apa?" "Nggak mungkin kalau aku jawab papinya lebih milih mantannya daripada istrinya," ucap Zila sambil menggenggam erat tangan abangnya. "Yaelah Zil, gitu aja kamu pikirin. Anak itu lahir nggak akan langsung bisa ngomong. Jadi, nggak mungkin setelah dia lahir langsung nanyain papinya di mana," sahut Nathan yang justru membuat Zila kesal setengah mati. "Bukan gitu maksudnya abang," ujar Zila ngegas.
Ya terus gimana? Kamu kalau ngomong yang jelas dong, balas Nathan yang juga ikut ngegas. Udah deh, ngomong sama abang itu bikin pusing. Pantes aja, udah tua tapi belum nikah juga, cibir Zila yang langsung mendapat sentilan di bibirnya. Mulutnya pengen abang jahit ya? Tanya Nathan dengan kesal. Nggak minat, jawab Zila dengan nada ketus. Gadis itu langsung masuk ke dalam kamar. El berjalan entah mau kemana, pandangannya lurus ke depan tanpa mempedulikan orang-orang yang menatap dirinya aneh. Seperti tahu perasaan yang saat ini dialami oleh, hujan turun dengan deras membasahi bumi. Membuat semua orang sibuk mencari tempat berteduh. Sedangkan El, ia tidak memperdulikan dirinya yang sudah dibasahi oleh air hujan, dirinya juga tidak peduli saat luka-lukanya terasa perih saat bersentuhan dengan air. Tanpa sadar langkahnya membawanya ke rumah orang tuanya. Dirinya berdiri di depan pintu, dengan ragu ia mengetuk pintu tersebut. Tak berselang lama, pintu terbuka menampilkan seorang wanita yang telah ia kecewakan. Ya Allah, El, kamu kenapa bisa kayak gini? Tanya Mama Vina dengan nada yang penuh dengan kekhawatiran saat melihat kondisi anaknya yang sangat kacau. Maafin aku, Ma, ucap El yang meluruh ke lantai. Jawab Mama, kamu kenapa bisa kayak gini? Tanya Mama Vina sambil memeluk anaknya itu. Azila pergi ninggalin aku, Ma, lirih El yang air matanya kembali mengalir. Dia nggak pergi, dia ada di rumah orang tuanya, sahut Mama Vina yang menatap wajah anaknya yang penuh dengan luka lebam. Azila pergi Ma, Azila pergi ninggalin El, ucap El dengan air mata yang terus mengalir tanpa mau berhenti. Kamu tenang dulu, kalau kamu kayak gini, kamu nggak akan bisa ketemu Zila lagi. Sekarang kamu masuk ke kamar, kamu ganti baju, setelah itu kamu turun ke bawah, biar Mama obatin dulu luka kamu ini, pinta Mama Vina sambil membantu anaknya bangkit. Saat ini El sedang duduk di depan mamanya yang sibuk mengobati luka-luka di wajahnya. Bikin masalah apa lagi anak kamu itu? Belum puas dia nyakitin Zila, tanya Papa sinis tanpa mau menoleh ke arah anaknya. Pa, tegur Mama saat mendengar ucapan sinis suaminya. Sedangkan El hanya diam mendengar ucapan sinis papanya. Segitu besarkah kesalahannya? Sampai semua orang menyalahkan dirinya, apa dirinya tidak berhak untuk meminta maaf dan memulai semuanya dari awal? Udah Ma, biar aku obatin sendiri. Aku ke kamar dulu, pamit El kemudian bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Saat di tangga, El tak sengaja berpapasan dengan Ervan yang memandang dirinya sinis dan dibalas tatapan dingin dari El. Sesampainya di kamar, El duduk di sisi ranjang. Tangannya bergerak mengambil sebuah bingkai foto di atas nakas. Dalam foto itu terdapat gambar dirinya dan Zila yang diambil saat hari pertunangan Ervan dan Sandra. Kamu di mana? Gumam El dengan memandang sendu pada wajah Zila yang tersenyum manis ke arah kamera. Aku kangen banget sama kamu sama Ara. Aku nggak tahu harus berbuat apa supaya kamu kembali ke aku, ucap El dengan setetes air mata yang jatuh ke bingkai tersebut. Sekarang semua orang benci sama aku karena aku udah nyakitin kamu. Apa aku harus mati dulu, supaya kamu dan semua orang mau maafin aku? Kata El tanpa menyadari bahwa mamanya ikut meneteskan air mata mendengar ucapannya. Aku bodoh banget karena udah percaya sama semua ucapan Mira. Bahkan, aku tega ngatain kamu pembunuh dan wanita murahan. Aku juga bodoh karena nggak mau dengerin Mama, Papa, Arga yang udah peringatin aku buat nggak percaya sama wanita itu. Andai aku dengerin mereka, mungkin sekarang kamu masih ada di samping aku, ujar El yang menyalahkan dirinya atas perginya Zila dari hidupnya. Oh iya, tadi ayah juga bilang sama aku, kalau kamu minta ayah buat urus surat perceraian kita. Tapi, aku yakin kamu nggak mungkin ngelakuin itu dan aku juga nggak akan pernah menceraikan kamu sampai kapanpun. Kamu inget nggak sama pertemuan pertama kita dulu? Konyol banget,
Kamu yang nabrak aku tapi kamu juga yang marah-marah sama aku, ucap El sambil terkekeh mengingat pertemuan pertamanya dulu dengan Zila. Aku ngantuk banget, aku pengen tidur sambil peluk kamu. Tapi, karena kamu nggak ada di sini, aku peluk foto kamu aja. Lanjut El sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur kemudian memeluk erat bingkai foto yang sejak tadi ia pegang. El, gumam Mama Vina yang memandang anaknya dengan penuh kekhawatiran. Dirinya takut trauma anaknya akan kambuh lagi. Di pagi hari, Zila bangun dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu, ia keluar dari kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Biar abang aja yang masak, kamu mending duduk aja, ucap Nathan yang baru saja masuk ke dalam dapur. Abang aja yang duduk, biar aku yang masak, tolak Zila yang masih asik melanjutkan pekerjaannya. Cek, kamu itu lagi hamil Zila. Jadi nggak boleh capek-capek, decak Nathan yang sedikit kesal dengan sifat keras kepala sang adik. Ya Allah bang, aku cuma masak doang, nggak akan capek. Apa kabar kalau lari sambil salto, ucap Zila yang tetap pada pendiriannya. Terserah kamulah, capek abang ngomong, kata Nathan sambil duduk di atas meja pantry dengan tangan memegang apel dan mata yang terus mengawasi pergerakan Zila. Yang nyuruh abang ngomong juga siapa, balas Zila datar. Tak berselang lama, masakan Zila selesai, dirinya memindahkan masakannya di 3 piring dan meletakkan di atas meja makan. Setelah itu, dirinya membuat 1 gelas susu ibu hamil untuk dirinya dan 1 gelas susu untuk Ara. Abang mau minum apa? Tanya Zila pada Nathan yang masih berada di posisi yang sama. Minum air panas, jawab Nathan asal. Oke, ucap Zila sambil mengacungkan jempolnya. Udahlah, ngambek abang sama kamu, ujar Nathan yang langsung pergi dari dapur dengan wajah kesal. Zila hanya terkekeh melihat kelakuan abangnya yang tidak sesuai dengan umurnya. Kamu jangan kayak om kamu ya, suka ngambekan orangnya. Mending kamu kayak papi kamu. Jangan, papi kamu brengsek. Mending kamu kayak mami yang baik hati dan rajin menabung, ucap Zila sambil mengelus perut datarnya. Wajah Zila berubah jadi sendu saat mengingat hubungannya dengan El berada di ambang kehancuran. Andai aja kakak nggak melakukan itu, mungkin sekarang kita lagi bahagia karena sebentar lagi bakal ada Elvano Junior, lirih Zila dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. El tersenyum saat dirinya membuka mata. Dirinya melihat Zila duduk di sebelahnya sambil tersenyum ke arahnya. Selamat Pak, ucapan El terpotong saat melihat Zila hilang dari hadapannya. Sayang, kamu di mana? Teriak El dengan air mata yang meluruh begitu saja. Mama yang sedang berjalan di depan kamar El terkejut mendengar suara teriakan dari kamar anaknya itu. Dirinya langsung membuka pintu kamar El dan semakin terkejut Saf melihat El yang histeris sambil menyebut nama Zila. El, kamu kenapa? Tanya Mama sambil memeluk anaknya itu erat. El mau Azila, Ma. Kasih tahu El di mana Azila, jawab El yang berontak di pelukan mamanya. Kamu tenang El, jangan kayak gini, ucap Mama yang semakin memeluk erat anaknya itu. Mama sedang berusaha menahan dirinya untuk tidak menangis di depan anaknya yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Aku mau Azila, Ma, lirih El dengan tangis yang terdengar sangat memilukan bagi siapapun yang mendengarnya. Mama terkejut saat El melepas pelukannya paksa dan berlari keluar kamar. Dirinya langsung mengejar El sambil meneriaki nama anaknya itu. El, kamu mau kemana? Teriak Mama yang terus mengejar El yang sudah berada di lantai bawah. El mengabaikan mamanya, dirinya terus berlari untuk keluar dari rumah. Yang ada di pikirannya sekarang hanya Zila, ia harus menemukan Zila sekarang juga. Mama yang melihat Ervan keluar dari dapur menghentikan langkahnya. Mama kenapa? Tanya Ervan bingung melihat wajah mamanya yang sangat khawatir. Ervan, Mama minta tolong. Kamu kejar abang kamu. Mama khawatir dia kenapa-napa, ucap Mama yang langsung menarik tangan Ervan untuk mengikuti El.
Mama semakin panik saat melihat El masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya keluar dari pekarangan rumah. "Ervan, buruan kejar abang kamu," perintah Mama panik pada anak bungsunya. "Mama tenang dulu. Sekarang Mama masuk, biar Ervan kejar abang," ucap Ervan yang langsung berjalan ke garasi untuk mengambil motornya. Ervan mulai menjalankan motornya keluar dari pekarangan rumah untuk mengejar mobil abangnya yang mulai jauh. Bersambung.